Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh berkata, "Au syakka fi kufrihim." Barang siapa yang meragukan kekafiran orang-orang musyrikin, mengatakan dengan hatinya mungkin mereka kafir dan mungkin mereka muslim. Tidak meyakini kekafiran orang-orang musyrikin adalah kekafiran dan meragukan kekafiran mereka juga bentuk kekafiran. Seorang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin serta tidak ragu tentang maknanya, yaitu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia harus yakin tentang kekafiran orang yang menyekutukan Allah. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Kemudian beliau berkata, "Au sahhaha madhhabahum kafara ijma'an." Atau membenarkan mazhab mereka, maka dia telah kafir dengan ijma'. Contohnya, membenarkan keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Allah adalah Isa bin Maryam, atau membenarkan ajaran orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Jika ada orang yang membenarkan ajaran-ajaran tersebut, maka dia telah kufur, dan ini dengan kesepakatan para ulama. Meskipun dia sholat bersama kita dan hidup bersama kaum muslimin. Seorang muslim meyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, Rabb semesta alam, sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Saudaraku, kalau kita meyakini tentang kekufuran orang-orang yang kafir sebagaimana yang Allah kabarkan, maka kita harus tempatkan mereka pada tempatnya sesuai dengan aturan syariat. Ada hal yang boleh kita lakukan terkait orang-orang yang kafir, dan ada hal yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan mereka. Di antara yang boleh dilakukan, pertama, berbuat baik kepada orang-orang kafir. Yang kedua, berbuat adil kepada mereka. Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah membolehkan kita untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka, yang pertama, tidak memerangi kita di dalam agama kita, dan yang kedua, tidak mengeluarkan kita dari daerah kita. Perbuatan baik misalnya
memberikan sedekah kepada tetangga yang kafir, mengantarnya ke rumah sakit, dan lain-lain. Maka ini tidak masalah dan tidak dilarang di dalam agama Islam. Yang harus kita tetap yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga, diperbolehkan kita untuk jual beli dengan mereka. Dahulu di kota Madinah terdapat pasar di mana orang-orang Yahudi dan kaum muslimin saling jual beli satu dengan yang lain. Yang keempat, boleh berhutang kepada orang-orang kafir, karena Rasulullah SAW pernah menggadaikan pakaian perang beliau kepada seorang Yahudi. Yang kelima, boleh membuat perjanjian damai dengan orang-orang kafir, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yaitu ketika awal kedatangan beliau di kota Madinah, dan di Hudaybiyah beliau SAW membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Di antara yang tidak boleh kita lakukan, yang pertama, mendolimi orang-orang kafir. Yang kedua, mewarisi harta mereka. Yang ketiga, menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin. Yang keempat, mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Yang kelima, mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Yang keenam, menyerupai mereka. Yang ketujuh, mentaati mereka dalam kekafiran atau kemaksiatan. Seorang anak yang memiliki orang tua yang kafir harus meyakini kekafiran mereka dan tidak boleh dia ragu. Dan silakan dia berbakti kepada orang tua tersebut, karena Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Secara umum, meskipun orang tuanya kafir, kecuali apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah, maka tidak boleh seorang anak patuh kepada orang tuanya dalam masalah ini. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, maka janganlah engkau taati, akan tetapi gaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Surat Luqman ayat ke-15. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.